بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para guru, para ustadz, para kiai, para pengurus dan jamaah Masjid Ridha Ikhwatal Iman, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpah ruahkan senantiasa kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada pengikut, kepada umat, dan masuklah kita dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih dalam pembahasan al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6 dari rangkaian 42 atau 40 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidina al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-6 ini sebagaimana yang pernah kita baca, hadis yang membahas tentang al-ibti'adu 'anis syubuhat, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Hadis ini diawali dengan bahasa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas. Hadis ini merupakan bagian dari pondasi beragama seseorang, karena tiada hari, tiada malam, tiada waktu kecuali kita dalam lingkupan hadis ini. Mengapa? Karena kita bicara tentang halal dan haram, kita bicara tentang budaya konsumtif kita sehari-hari. Apakah pakaian, apakah makanan, apakah ada perkara-perkara yang ada dalam keseharian kita, dan kita tidak ada orang yang tak makan sehari semalam. Berarti ada pertanyaan halal dan haram. Tidak ada orang yang tak berpakaian sehari semalam di antara kita. Berarti ada kaitan halal dan haram. Tidak ada orang yang kemudian melewati satu tempat kecuali di situ ada pertanyaan halal dan haram. Maka hadis ini menjadi hadis yang pondasi agama, yang hadis ini akan menjadi keselamatan kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, kita harus bersyukur bahwa kita punya ulama, kita punya guru, kita punya para pendahulu yang amat sangat getol memperhatikan perkara halal dan haram. Kita pernah bahas 2 pekan yang lalu tentang bagaimana tentang hukum sembelihan di pasar. Kita telah bahas bagaimana
hidup di masyarakat ini memperhatikan asas halal dan haram. Maka halal dan haram ini merupakan penentu urusan kita tidak hanya di dunia, tapi di alam barzakh, terutama di akhirat. Karena ketika kita bicara halal dan haram, maka kadang dikarenakan konsekuensi halal dan haram itu tidak ada dampak yang jelas dalam kehidupan bagi orang biasa. Maksudnya bagaimana? Allah sengaja merahasiakan, menutup-nutupi, memisteriuskan balasan dari satu perbuatan selama di dunia. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Zaman dahulu orang kalau melakukan keburukan jelas taubatnya apa? Disuruh bunuh diri. Orang kalau melakukan apa? Di zaman Nabi Musa, pertanyaan yang tidak etis, disambar petir, betul. Tapi zaman sekarang, apakah pendosa kelihatan dibandingkan dengan orang saleh? Enggak kelihatan. Sama-sama hidup di masyarakat, bahkan pendosa jelas-jelas berdosa tidak dihukum itu banyak. Maka disinilah manfaatnya adanya hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pembalasan yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, dikarenakan dampak dari satu perbuatan di dunia itu tidak ada, maka kebanyakan manusia menganggap satu perkara itu tak ditanyakan lagi halal dan haramnya, dianggap sudah tak penting. Dari mana dapat? Tak peduli, yang penting lemak. Biasanya seperti itu. Berijo kaget Ustaz. Berijo kaget itu kan adalah jawaban orang-orang yang tidak tahu bahwa betapa hebatnya urusan di akhirat perkara halal dan haram. Bagi orang yang imannya kuat, maka ingat Bapak dan Ibu, perkara halal dan haram itu menjadi salah satu indikator keimanan seseorang pada Allah dan hari akhir. Apa jawaban orang-orang tua kita zaman dahulu? Ngapo kek idak ini? Aico, daripada di akhirat urusannya panjang. Ini jawaban iman. Jawaban iman. Tapi kalau orang jawaban yang sudah tidak mengindahkan dari akhirat, berijo kaget, halal, haram, hantam. Yang penting lemak. Maka hadis ini dijadikan hadis yang oleh para ulama sebagai penentu bagian dari keselamatan urusan kita dunia dan akhirat. Maka dalam riwayat, isu halal dan haram ini menjadi isu yang sangat penting bagi orang-orang yang pengen hidup mulus, jujur, tenang, bahagia, tanpa masalah nanti di akhirat yang pasti di dunia. Karena kenapa? Karena barokah dari makanan yang halal itu banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana makna halal itu, bagaimana makna haram itu pada aspek konsumsi, karena yang kita bahas tentang masalah konsumsi ini, karena halal haram. Dalam konteks ini sesuatu yang sifatnya kita pakai atau kita makan, kita pergunakan sehari-hari. Halal menurut fikih Bapak dan Ibu adalah perkara yang baik, barangnya baik, sifatnya baik, juga didapatkan, diolah dengan cara yang baik. Maka halal itu ada halal bendanya, ada halal secara sifatnya. Ada namanya halal lidzatihi, ada halal sifatu, halalu dzatihi, ada halalu sifatihi. Jadi ketika kita temukan benda, ini air ini halal tidak? Halal. Maka ketika saya konsumsi, memang air itu punya saya, maka ini punya saya. Dan ketika konsumsi itu benar. Ini baju punya saya beli, bahannya bagus bukan dari sesuatu yang haram, itu halal karena bendanya. Kita makan pempeknya dari sagu halal. Air kemudian dicampur ikan halal, digoreng pakai minyak halal.
Tapi ada halal yang kedua, adalah halal berubahnya halalnya karena sifat atau prosesnya atau cara mendapatkannya. Nah, di sini kita sudah mulai banyak uring-uringan, banyak salah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kita pernah, alhamdulillah, masih ada rasa cinta Islam. Ya, kemarin kan pernah viral. Ada orang yang mudah-mudahan kita dan dia terus dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia diponis karena bikin konten makan kriuk babi pakai bismillah, wanita muslimah, diketahui muslimah. Baru kemarin diponis di pengadilan Jakarta di Palembang. Apa itu lagi, sudah saya sebut nama. Kita berharap kita dan dia semuanya kita dapat hidayah Allah terus, amin Allahumma. Nah, kalau benda seperti itu jelas ya haramnya. Babi, khamar, memakan anjing, kemudian benda apapun yang haram, karena haram secara zatnya. Alhamdulillah umat Islam ini cintonian. Alhamdulillah itu tuh artinya sangat jangan sampai terjadi, jangan sampai ada pada kita, jangan sampai kita melakukan. Permasalahannya adalah halal jenis yang kedua ini, Pak, yang kita banyak kemudian melanggar. Ada halal zatnya tapi tak halal cara mendapatkannya. Di situ kita kadang ragu-ragu. Karena kenapa? Karena kita bertabrakan dengan nilai itu sendiri. Di antara kita sebagai muslim, sebagai mukmin, maka kita sepakat bahwa babi itu haram. Tak kata yang galak, karena dari kecil sudah dicekoki dengan nilai-nilai itu. Tapi ketika ada Pak Jenderal, ya Ustaz, Pak Yo, Pak mana hijauan malam ini? Apa hijau Ustaz? Perut lapar jam 2, lagi berdua nih sis kambing. Ada ayam Pak Zakaria tuh, caknya nganggur. Jangan ayam besak, teloknya be. Telok halal tak? Halal. Ayam betelok teloknya diambil haram. Karena kenapa? Haram cara mendapatkannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini kita mulai banyak melanggar. Di sini kita sudah tidak menanya-nanya lagi ini halal atau haram. Alhamdulillah sekarang belanja kita di supermarket, di minimarket mana jengok label halal. Dari MUI ke dari BP POM kita tak boleh, yang penting ada logo halalnya. Bagus gerakan seperti itu. Kita gerakan ingin menyelamatkan agama, menyelamatkan kualitas kehidupan di akhirat kita. Tapi kemudian ketika ada yang ngasih ini dan itu, kemudian kita tak bertanya dari mana. Maka zaman dahulu pada Ibu, betapa banyak kiai-kiai tidak mau diberikan bantuan demi gara-gara hal seperti ini. Karena kenapa? Halal bendanya, tetapi tak baik cara melakukannya, memprosesnya, kemudian mendapatkannya, maka itu menjadi perkara yang berubah kehalalannya. Maka berarti isu halal, isu haram dari zaman dahulu sudah sangat diperhatikan oleh para ulama, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma jami'an lagi makan kurma lama-lama. Umur ya kelas 5, 6 tahun lagi makan kurma. Tiba-tiba Rasulullah datang, dari mana ini? Sama Rasulullah, keluarin. Nah, dikeluarin, dilepehkan oleh beliau, diambil. Kenapa? Kita, kata beliau, adalah kaum yang sangat berhati-hati jangan sampai masuk sesuatu yang tak jelas. Kita ahlul bait tak menerima sedekah, maka jangan sampai sedekah itu diterima, karena hukumnya haram bagi ahlul bait makan sedekah. Demi kehati-hatian itu, makanan yang dimakan oleh Sayyidina Hasan Husain dikeluarkan. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga saat itu sedang makan kurma. Ketika makan kurma, kemudian tiba-tiba beliau teringat sampai maaf itu dikorek-korekkan itu. Kemudian dikeluarkan sampai keluar. Marah beliau kepada asistennya, kepada pembantunya. Karena beliau baru teringat, belum nanya ini dari mana, dari siapa. Kurmanya halal tidak? Halal. Tetapi karena belum tahu sumbernya dari mana, ditakutkan menjadi sesuatu yang haram, beliau keluarkan sampai dimuntahkan. Marah dia, kamu ini pengen mencelakakan saya ya di akhirat. Sampai mah itu ngomong.
kamu nak nyelakoi aku di akhirat, kata Sayyidina Abu Bakar. Urusan barang ini panjang, kalau itu sesuatu yang haram. Marah beliau, betul-betul marah, bukan alang kepala. Nah kemudian cerita yang ketiga, dari cerita Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Ketika beliau memasuki satu tempat, di tempat tersebut banyak puasa segala macam, beliau akhirnya kelaparan kepada Ibu. Kelaparan, akhirnya beliau cari-cari di sini tidak jadi. Akhirnya beliau ke kotak sampah, ke tempat sampah, ngambil. Dulu kan orang Arab itu kan pakai roti ya. Kalau kita kan nasi. Perbedaan nasi dengan roti itu, kalau roti itu kadang lebih awet. Kalau ke nasi kita buang kan basi. Kalau roti itu masih betul terus. Itu dikesek-kesek sama beliau, kotor-kotornya itu kemudian diambil. Apa katanya? Di zaman ini cari yang halal-halal cuma ada di tempat sampah. Sampai gitu ngomong. Karena Sayyidi Syekh Abdul Qadir seperti itu pandangannya tentang perkara-perkara seperti ini. Maka artinya apa? Baru beliau saking hati-hatinya dengan sesuatu yang halal. Mengapa para ulama itu sangat memperhatikan barang-barang yang halal, baik halal secara bendanya maupun halal secara sifatnya. Seperti benda tadi halal jelas. Sekarang kita yang menjadi masalah, kita jarang bertanya tentang halal secara sifat. Dari mana, cak mana proses. Ya maaf Bapak dan maaf sekali lagi saya sampaikan. Kadang kita sudah nanya, aku dewek sering banget aku sering. Ladak bertanya lagi makanin mana cara ngolah. Oke kalau ikan, kalau ayam bagaimana nyembelihnya? Kalau daging bagaimana penyembelihannya? Kalau ayam, kalau sapi misalnya, apa yang dia konsumsi? Bapak dan Ibu, pernah kan kita zaman dahulu viral tentang apa? Penyakit mad cow, sapi gila. Pernah kan? Sapi gilo. Ngapa sapi gilo? Sapi herbivora disuruh makan darah dengan tulang. Sapi itu kan, makannya konsentratnya itu dibikin dari ini, dari itu, terus dicampur dengan darah, dengan tulang, dengan apapun yang bukan kodratnya hewan pemakan daging, disuruh makan daging, makan darah, makan tulang. Gilo. Nah lihat ternyata betapa banyak penyakit memang diawali dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Dimakan oleh kita manusia, jadilah ya kadang. Jadi bukan sapi gilo, jadi manusia gilo itu gara-gara jangan faktor makanan. Mengapa halal menjadi isu yang penting? Karena di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan yang halal. Nah ini kenapa kita harus perlu memperhatikan yang halal. Barang siapa makan makanan yang halal, safa dinuhu, yang pertama agamanya akan dimurnikan Allah. Ma makna dimurnikan Allah? Artinya kalau dia makan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, baik halal itu bendanya maupun halal cara memprosesnya, maupun halal cara mendapatkannya, pertama agamanya akan dimurnikan Allah. Apa makna dimurnikan Allah? Dia akan dimudahkan untuk menerima agama, dan yang dia terima perkara-perkara yang benar. Ustaz, orang belajar agama memang ada yang salah? Banyak orang yang keliru dalam memahami agama. Jadi ketika dia belajar, maka kemudian agama itu memberikan ketenangan dalam batinnya. Ketika dia belajar agama dengan berkah makanan halal, hidupnya itu cenderung tidak punya masalah. Setiap kita punya masalah, tapi kadang masalah itu dilakukan karena kesalahan, itu akan menjadi masalah yang besar dan mendatangkan keburukan. Tapi bagi orang-orang yang hobi makanan halal, ketika dia beragama, salatnya khusyuk, kemudian belajarnya nikmat, kemudian omongannya baik, kemudian hidupnya di tengah masyarakat mendatangkan kemaslahatan, itu berkah makan halal Bapak dan Ibu. Agamanya itu betul-betul agama yang murni, betul-betul agama yang mendatangkan keberkahan. Bukan sekedar datang-datang be, berangkat haji be, dak katik pengaruh.
Orang bapak dan ibu, kalau mendapatkan sesuatu dengan hasil jerih payahnya sendiri, lihat bahwa sesuatu tersebut akan mendatangkan dampak yang luar biasa. Saya sering jadikan ini sebagai contoh. Ini derajat kehalalannya insya Allah, kalau bagiku, aku husnuzan halal. Tahun 2004 itu ketika aku baru balik haji, balik dari kuliah, kemudian viral saat itu musim haji kan, sebelum 2004 itu kan, sebelum ada tsunami itu, ada ibu-ibu berangkat haji. Beliau ini hasil menabung selama 13 tahun di pasar. Nabung itu terus jualannya hasil godong pisang. Nah, satu. Yang kedua, ini ilustrasi baik. Misalnya ada fulan bin fulan, tender 5 miliar. Ya, disulap jadi sekian, banyak untungnya. Padahal itu disulap dengan cara yang tak diperbolehkan agama maupun hukum negara. Hukum intinya haram. Banyak cuannya, berangkat haji. Sama-sama pergi haji. Ibu ini berangkat haji, bapak ini misalnya berangkat haji. Sama-sama di multazam, sama-sama nangis. Nangisnya sama. Ya siapa dah nangis itu? Pasti nangis yang apa? Pasti nangis. Masalahnya ada sikap pada dia. Ketika pulang, yang 13 tahun nabung dari yang halal ini, dampak hajinya akan terasa. Yang ini kita tahu bahwa fulan nulat, tak sebutkan namanya, haji nangis segala macam, bolak-balik masih perilaku seperti itulah. Nah, ini maknanya bahwa orang makan makanan halal itu sofa dinuhu, agamanya itu akan terjaga menjadi murni, dalam artian bahwa apapun yang dia lakukan, ajaran agama yang dia lakukan, pelajaran agama yang dia lakukan, itu membekas masuk ke dalam relung hatinya. Yang kedua, orang makan yang halal itu apa? Raqqa qalbuh, hatinya menjadi lembut. Kita ini butuh niat hati yang lembut, bapak dan ibu. Ustaz, hati kan bukan dari batu, bukan dari tulang, bukan dari baja. Betul, bentuknya memang betul. Kalau memang dia harus dibentukkan, dia lembut sekali. Lembutnya hati bisa melebihi air. Tapi kalau keras bahkan kalah mengalahkan batu. Karena kenapa? Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya kita bisa baca cari di awal-awal itu. Karena kenapa? Karena kata Allah, kalau batu itu kata Allah, bahkan batu yang keras itu bisa diselusupi oleh air, Bapak Ibu. Kalau dipecah, dibelah, dihancurkan, di dalam batu itu ada banyu. Ada itu terbukti kan? Tahun 2015 Demam batu. Ada itu batu-batu yang keras, tiba-tiba pas dibuka, ditetak nadian, dibikin batu cincin, dibelah, ada air di dalam. Teman-teman kami cerita, ya Allah, Masya Allah Ustaz, Al-Quran. Ini teman-teman kami ahli-ahli geologi waktu saya masih di sana, masih di Freeport. Ahli-ahli geologi, ahli batu apa kan, mereka betul-betul penambang ulung. Ketika eksplorasi tempat-tempat pertama harus buka tempat, dibelah itu gunung, Ustaz, betul-betul ada air dia. Ya Allah, Tat, Al-Quran luar biasa. Langsung dia ngasih tahu, Masya Allah, luar biasa Tat, luar biasa Al-Quran kata. Nah, kita kan tak terpikir kalau batu ya batu mana pacak dihantam oleh banyu, tapi buktinya Allah buktikan ayatnya. Nah, bahkan dikatakan ulama, kerasnya hati bisa mengalahkan batu. Kalau sudah tertutup, terkunci, bahkan apapun tak bisa masuk di situ, kecuali kalau Allah yang menginginkan. Artinya apa? Artinya potensi orang kalau dia sudah makan makanan yang halal, kemudian mendapatkannya dengan cara yang halal, maka hatinya lembut. Hatinya lembut makmano, kalau dikasih tahu galak nerimo. Kalau dia salah, merasa bersalah, minta maaf. Kemudian ketika hidup di masyarakat, dia terus hidup dengan perasaan aku ini serba kurang, serba buruk, yang lain juga banyak kebaikannya. Itu tanda-tanda hatinya baik, hatinya lembut. Dengar ayat, ya kadang-kadang kan kalau siang mungkin karena sibuk, kadang apa-apa, biasa apa kita dengar ayat.
Tapi pas malam-malam dengar lantunan sallallahu ala Muhammad atau dewek sedang saya banyak matonya meleleh, itu hati yang lembut. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang Islam tidak galak nangis, bingung aku. Ya nangis itu kan tidak harus keluar air mata ya. Nangis itu mungkin nangis dalam hati, nangis ingat dosa, kemaksiatan, malam-malam satu saat sedang dewean itu, ya Allah, makmano akhiratku kaget ya Allah. Tidak nangis, tapi teringat akhirat dan takut, itu hati yang lembut. Kemudian ada payoy, kita ni makmano lah tua, umur lanak 60 ini belum ngaji-ngaji. Payo kita melok pengajian, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, ada Buya Yahya, ada itu di sana pengajian masa. Orang Prof Said Agil Sirat Al-Munawwar, ayo ke sana, berangkat. Itu tanda hati yang lembut. Ketika seseorang mau diajak melakukan kebaikan, merespon kebaikan dengan kebaikan, itu tanda hati yang lembut. Dan hati yang lembut biasanya dari mana? Muncul dari orang-orang yang makan makanan yang halal. Jadi kalau kita ladak galak dengar nasihat, dibacakan Quran kita biasa baik. Ini Quran disetelkan, ini lagu. Quran kita kecil ke, lagu kita besar ke, takut di situ saya hatinya sudah keras. Maka berarti kita tanya, jangan-jangan ada yang salah yang kita makan selama ini. Bukan, sekali lagi, bukan bendanya, tapi cara mendapatkan atau cara prosesnya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, dampak orang yang ketika dia suka makan makanan yang halal, maka doanya itu diijabah Allah. Karena memang syarat doa untuk sampai cepat ke hadirat Allah, salah satunya doa tersebut muncul dari mulut orang-orang yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman dahulu Bapak dan Ibu, di satu tempat terjadi kasus seperti kita sekarang. Kemarau yang Arab, kemarau, nah bingung gitu kan. Indonesia kemarau, kurang banyu. Di Arab kemarau, banyak yang mati karena sudah kehausan. Sudah sampai tahap itu. Akhirnya ini cerita dan betul-betul terjadi dalam satu kitab yang saya lupa kitab apa. Maka ada seorang ulama yang dia menceritakan cerita ini, diadakanlah salat istisqa. Salat istisqa, berkumpul orang setengah kota itu kumpul. Nah, sunnah istisqa ini kan unik Bapak dan Ibu. Sunnah istisqa ini kan salah satunya menghadirkan hewan peliharaan kita supaya ikut. Itu yang istisqa-nya politik. Manusia kalau datang pejabat khair bagus ya lah. Yang dibawa adalah pengharapan, tapi yang dibawa masih ada kesombongan. Nah, maksudnya mana? Misalnya datang istisqa, kaget ini pacak kita bom pakai bom hujan lah, pakai pesawat. Kita cari ini, masih mengandalkan otak. Itu kan bawa kesombongan. Bukan mendatang dengan ketidakpunyaan, kefakiran. Datang itu masih dengan ego. Nah, yang kedua, kalau istisqa itu kan disunahkan, yang ada kuda bawa kuda, yang ada sapi bawa sapi, yang ada kambing bawa kambing, yang ada ayam bawa ayam. Karena kenapa? Takutnya diharapkan isyarat daripada itu, doa kamu terlewatkan. Mereka ini doanya yang minta banyu sama Allah menjawab istisqa. Sekarang kan tidak. Istisqa itu di tempat Allah. Ya, tetap bagus bahwa ada gerakan untuk minta sama Allah, itu kita sangat hargai. Dilakukanlah istisqa, itu dilakukan oleh semua golongan. Berapa kali tidak hujan-hujan. Kemudian si fulan bin fulan ini lewat. Ketika dia lewat, ada seseorang yang setelah orang istisqa selesai bubar, sengaja dibuntuti karena orang ini orang hitam legam, menarik sekali. Dia ngomong doa saja. Ya Allah, hamba-Mu telah datang. Alangkah banyak pengharapan yang tertolak ya Allah. Aku minta selamatkan nyawa kami karena apa-apa. Doanya pendek, tidak istisqa, dia doa sambil nangis kepada Allah. Blok. Tak lama dari situ hujan. Wah, ini orang luar biasa ini. Akhirnya dibuntuti,
terus dibuntuti, kemudian ditanya siapa tuannya. Waktu itu masih ada perbudakan, dibeli dia. Si budak ini yang ngomong ini, ngapo tuan, aku ni orang tua, tidak produktif, aku ni pemalas, aku ni apa? Tidak, kata. Ada sikok yang aku ingin, kenapa aku ingin membelimu? Apa itu? Karena engkau adalah kekasih Allah. Ketika aku perhatikan kemarin-kemarin istisqa berkumpul, kata yang hujan, pas kau doa sebentar langsung hujan. Hai kebetulan, tidak katanya, kau pasti orang khusus, kau pasti kasih Allah SWT. Akhirnya apa kata sang hamba saya yang hitam tadi? Ketahuan sudah rahasia. Ya Allah, karena rahasiaku sudah ketahuan, tolong matikan aku, mati dia tadi. Nah Bapak Ibu, maksudnya apa? Maksudnya adalah betapa banyak perbandingan orang banyak hadir, semua kalangan ngumpul, kalah sama satu doa orang yang tak dikenal. Nah berarti apa maknanya? Karena memang ini orang amat sangat menjaga makanannya. Doa yang diijabah tidak harus bahasa Arab Bapak Ibu. Nah ini aku pengen sampaikan. Doa yang diijabah, garis bawahi hati-hati omongannya, boleh jadi dari kiai, boleh jadi dari ulama, boleh jadi, tapi sangat boleh jadi dari orang-orang yang tak terkenal, bahkan alim tercagak baik dia tidak tahu, tapi dia betul-betul menjaga kualitas makanannya. Maka kita berhusnudzon. Kenapa kita kalau doa ya Rabbi amin kata belakang? Karena Rasulullah apabila beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, aminkan. Karena amin itu artinya mengiyakan apa yang diucapkan, jadi sama-sama doanya tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. 40 yang mengaminkan berarti 40 permohonan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu makna amin. Maka berarti kalau amin itu bukan sekedar amin-amin baik. Kita berucap, hati itu hadirkan bahwa apa yang diucapkan oleh imam itulah hajat kita ya Allah. Amin ya Allah. Cara minta ya Allah, amin, kabulkan permintaan kami. Kabulkan permintaan yang diucapkan oleh teman kami dan kami mengatakan sama ya Allah. Amin. Tolong kabulkan doa kami. Maka Bapak dan Ibu, doa itu bisa jadi dari siapapun. Bepeci tak bepeci sama. Ahli datang ke masjid, doanya diijabah. Yang mungkin dia tak ke masjid tapi dia tetap salat 5 waktu, itu dia juga diijabah Allah. Maka berarti aminnya seseorang, diijabahnya doanya seseorang itu boleh jadi karena doanya bahasa Arab panjang, bisa jadi. Tapi boleh jadi karena doanya pendek, bahasa kita. Kenapa sebabnya? Karena sebab makan makanan halal. Nah, betapa banyak Bapak dan Ibu zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu itu kan tidak terbiasa kita ngapal Quran. Yang kita kenal kiai-kiai di kampung tuh standarnya itu wadduha sampai minal jinnati wan nas. Depan imam. Tapi datang budak kenosawan di banyu waras. Ada orang kemalingan, kiai mana dia doakan balik sapinya. Ada yang itu banyak. Bahkan yang lucu tuh ada kiai di Jawa itu, ada cerita kawan kami, dia ini kan kehilangan sapi, dipaling wong sapinya. Nah kemudian minta doa, tidak minta doa, dijuk kiai apa? Dijuk kiai obat urus-urus, obat penjahar itu. Minum ini kata kiai, kakek sapimu ketemu. Maaf kata dia. Kita minta doa sapinya balik, dijuk obat apa? Dijuk obat penjahar. Ya bismillah, husnudzon sama kiai. Diminum, sakit perut. Nah apa sakit perut itu kan namanya dari dusun itu kan, nak ke pinggir sungai Kali Berantas itu, di Kali Berantas. Di situ tempat dia nak beol itu, di situ sapi dia minum gowong, sapi dia. Masya Allah, ada makanan halal anak ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi makan halal itu yakinlah bahwa potensi doa didengar Allah, dikabulkan Allah dari siapapun. Apa sebabnya? Sebabnya makan makanan yang halal. Jadi hati-hati nian kita ni dengan makanan yang masuk ke perut kita masing-masing. Sementara itu juga orang kalau mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, yang paling pasti apa? Hidupnya tenang. Hidup tenang ini yang paling susah. Barang mahal
Ngapa barang mahal? Karena dengan ketenangan ini banyak orang yang tidak baca tidur gara-gara tidak tenang. Nah, kemarin istri saya cerita dari pengajian, ada ustazah iksir dari Jawa, dari Pasuruan. Cerita ini ustazah diajak pengajian entah di Malaysia, Brunei atau Singapura. Tidak usah cerita lagi kalau orang soge di sana sultannya apakah? Alphard itu dipakai pembantunya untuk ke pasar, kira-kira itu. Rumahnya itu, kamarnya itu mungkin ada masjid ini, kamar pribadi wong itu. Kata ustazah, ya Allah, kapan ada rumah besar main ini? Cewek manusia biasa. Tapi ustazah, nanti saya pengen curhat ya, curhatnya. Pas curhat, ustazah, saya ini kok nggak bisa tidur-tidur. Kalau tidur itu jam 2 itu pun harus minum pil. Apa kata ustazah dalam hati? Ya Allah, terima kasih, tidak usah lasuki. Kira-kira itu hidup lemak, makan lemak segala macam. Nah, Bapak dan Ibu, ketenangan itu susah. Nah, ini ilustrasinya. Di tiap rumah kita ini kan kadang ada kucing ya. Ada kucing. Cara dampak kucing itu akan melihat bagaimana kualitas makan kita. Bagaimana kualitas cara kita mendapatkan harta. Bagi orang yang hidupnya biasa-biasa kucing keratak-kerotok di pucuk itu, wah ada kucing ini, mikirnya ke situ. Paling hoji, wong nak maling gitu kan. Tapi kalau orang yang biasa mendapatkan dari korupsi, bunyi keratak-kerotok apa? Jangan-jangan polisi nak nangkap. Betul tidak? Coba itu, jengok. Siapa jengok di CCTV? Tanya dia. Jadi hidup tuh curiga terus. Hidup tuh tidak tenang terus. Hidup tuh dihantui perasaan takut ditangkap, takut ditakut. Karena kenapa? Karena memang dia mendapatkannya dari awal sudah salah. Di akhir tahun nak pelaporan, nak ini, nak itu, nak inspeksi, nak inspektorat segala macam. Oh, yang pejabat-pejabat yang tidak benar ini ngeri-ngeri Pak. Terbayang-bayang, makan laju dak lemak, tidur jadinya. Padahal dia sedang jalan-jalan ke Bali, kemana-mana misal. Sementara kita ini yang penghasilan tidak sebesar orang-orang mencari dari sesuatu yang haram, nak makan nasi dengan balur habis itu terkenyang tertidur. Karena kenapa? Karena mendapatkannya dengan sesuatu yang benar. Dan ketenangan dari hasil mendapatkan dengan cara yang baik itu mahal harganya. Tak percaya berarti sudah balik ini maling ayam gitu. Lah takutlah itu, kapan kayak terbukti maling, oh segala macam. Nah lihat, dampak dari makan yang halal itu kemudian akan menjadikan doa kita cepat ijabah dan menghasilkan ketenangan. 2006 dampak makanan yang halal supaya apa? Supaya kita semakin yakin dengan ajaran kebaikan seperti ini. Saya waktu itu ikut orientasi berangkat pertama ke Papua itu bersama Profesor Dr. Jalaluddin. Waktu itu beliau baru selesai dari mantan rektor IAIN ya. Kami berdua berangkat. Beliau mengemukakan seperti ini. Menurut penelitian di Amerika, penelitian ilmuwan barat, bahwa makanan bukan yang haram bendanya ya, tapi benda yang halal seperti ini yang halal. Tapi dimakan didapat dengan cara yang tidak bagus, maka itu makanan punya partikel. Yang partikel makan itu kandungan senyawa dalam itu yang sifatnya panas. Yang ketika dimakan, maka kalau dia jadi benih-benih calon keturunan, maka sangat berpotensi anak tersebut untuk menjadi dalam tanda kutip anak nakal. Kalau bendanya haram Bapak dan Ibu jelas ya. Misalnya begini, mengapa di dalam Islam itu khamar itu diharamkan? Mengapa misalnya sabu-sabu diharamkan? Terutama misalnya dampaknya kepada anak yang di dalam kandungan janin itu. Bahkan pernah dulu ada beberapa tahun yang lalu pernah viral juga, ada seorang pianis wanita dari Cina. Mainnya itu hebat, tapi jarinya itu cuma 3. Dia agak cacat ya ketika dari lahir. Karena kenapa? Karena ternyata ketika ibu sebelum hamil dan ketika hamil bapaknya tuh pemabuk, minta ampun. Berpengaruh ternyata kepada anak. Jadi jangan dikira makanan itu tak berpengaruh. Itu secara bendanya yang haram. Minum khamar jelas-jelas haram. Ini sekarang makanannya halal, bendanya bagus, tapi didapatkan dengan cara yang haram. Nah ini yang diteliti. Ketika diteliti,
ternyata yang dimakan itu Bapak dan Ibu membentuk potensi karakter anak-anak yang bandel, yang susah. Itu peneliti di Amerika, di Barat yang menyatakan. Maka berarti ternyata bersyukur bahwa kita ada orang tua yang terus mengingatkan kita, hati-hati nak makan ini, hati-hati jangan masuk yang haram. Karena kenapa? Karena orang yang makanan yang halal maka membentuk karakter bangsa yang baik. Nah, berarti Masya Allah, ini hadis tidak sesederhana yang kita bayangkan. Innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu nampak jelas. Maksudnya nampak jelas itu jelas kita tahu, kemudian hukumnya kita tahu. Tapi jangan lupa yang nampak apa? Salah satu yang nampak pengaruhnya juga itu amat sangat akan terdampak bagi kita, jelas bagi kita. Jadi alhamdulillah, maka barokah hadis ini kita berharap hati kita diberikan ketenangan Allah. Barokah hadis ini kita berharap bahwa doa kita diijabah Allah. Barokah hadis ini kita berharap lingkungan kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah doa ini berharap bangsa ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena setiap komponen mendapatkan sesuatunya dengan cara yang halal. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Sambil kita menunggu jam 6, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan, diaturi. Kalau nak nambahkan atau nak menambahkan cerita, juga dipersilahkan. Ibu tanya tak Bu? Kalau dah kata, kita lanjut dikit sebelum berdoa. Jadi Bapak dan Ibu, bicara tentang halal ini berarti halal ini bukan perkara yang kecil ternyata. Halal haram pada apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, apa jasa-jasa yang kita terima setiap hari, itu ternyata amat sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Seperti yang saya ulangi dari awal, orang makan halal dan tak halal. Kalau dia halal, tidak misalnya mukanya tu prong sinar putih, makan haram tu gelap nian, tidak ada dampak fisik di situ. Tetapi akan ada dampak karakter, akan ada dampak ketenangan jiwa. Yang kalau orang mendapatkan sesuatu yang halal, ketenangan batin. Bapak dan Ibu, Ustaz, aku ni ngapalah rasa tak bahagia. Bapak dan Ibu tu tak tahu sampai sekarang ni kita sedang bahagia. Ngapa kita merasa tak bahagia? Karena kita hidupnya mak ini be. Cuba kita jadi koruptor yang bakal dihukum 20 tahun. Wah, Bapak dan Ibu, ya Allah, saya beberapa waktu yang lalu dicerita nih, ketemu dengan orang yang ya biasalah politik sana sini kan. Dia ceritakan bagaimana rumit hidupnya seorang politikus. Ya Allah, kata terima kasih Allah, hidup ini baik. Hanya untuk dapat jabatan ini, bayar ini, sogok sini, lobi situ. Dah ada ketenangan. Bukan berarti mereka tak tenang, susah cari ketenangan. Karena berarti apa? Intinya hidup ni kalau benar maka nyaman. Hidup ni kalau lurus, nyaman, bahagia gitu. Berarti jangan dibilang Ustaz aku dah bahagia. Sekarang kita sedang bahagia. Sekarang kita sedang tenang, kita sedang nyaman. Kaget, cobalah kira-kira bertanya, jengok tentang seseorang pulang diteliti bagaimana cara dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram, pasti dia akan mencari cara yang haram untuk mempertahankannya. Tapi seorang untuk mendapatkan sesuatu yang halal, maka upayakanlah untuk terus menjaganya dengan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita akan diberkahi, diberikan ketenangan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur para ibu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa mudah-mudahan terus yang kita makan, yang kita pakai, yang kita konsumsi semuanya dari sesuatu yang halal, dan dari itu kita berharap kita mendapatkan keselamatan, ketenangan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa orang tua kami, ampunlah dosa guru-guru kami, ampunlah dosa anak keturunan kami, ampunlah dosa keluarga besar kami, ampunlah dosa orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, luruskanlah hidup kami, ya Allah. Jadikanlah perkara yang halal dan haram perkara yang penting dalam kehidupan kami. Jangan Engkau izinkan masuk dan kami pakai pergi segala hal kecuali yang Engkau ridai dan berikan kehalalan dalamnya, ya Allah. Berikan keberkahan pada perkataan kami, perbuatan kami, umur kami, usia kami, keluarga kami, harta benda kami, pekerjaan kami, ya Allah. Berikan ketenangan dalam diri kami, ijabahi doa kami, ya Allah. Istiqamahkan kami dalam kebaikan, ya Allah. Tumbuhkanlah semangat dalam diri kami itu terus menjadi pribadi yang sebaik-baik, ya Allah. Kami adalah para pendosa, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan panca indera kami, mulut kami, hati kami, telinga kami, anggota tubuh kami, ya Allah. Maka ya Allah, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, ya Allah. Berikan semangat kami untuk terus bertaubat, memperbaiki diri untuk mencari ridha dan menuju jalan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan dari segala kami dari segala mara bahaya, bala bencana, ya Allah. Turunkanlah kebaikan, hujan kebaikan bagi kami, ya Allah. Menjadi kebaikan bagi kami, bagi apa yang ada sekitar kami, ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala as-sidqi wa akhrijna mukhrij as-sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka. Ya Allah, jangan Engkau tahan kebaikan yang ada pada sisimu, li syarri ma 'indana, hanya gara-gara keburukan yang ada pada kami, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kebaikan dari atas, ya Allah. Bukakanlah pintu kebaikan dari bawah, ya Allah. Datangkanlah kebaikan dari segala arah untuk kami, ya Allah. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.